Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas yang sangat kontroversial, yaitu tentang bagaimana putusan Hakim Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa pemilu ditunda 2 tahun lamanya sehingga harus diadakan pemilu pada bulan Juli 2025. Ini beberapa hal mendasar yang perlu kita cermati, bahwa sesungguhnya tidak sederhana yang dibayangkan, bahwa mengapa para 3 hakim yang ada, yaitu Teo Yong, kemudian Haji Bahri, kemudian Domingus, memutuskan untuk menghukum KPU agar menunda pemilu dari yang dilaksanakan seharusnya pada tanggal 14 Februari 2024 lalu diundur menjadi bulan Juli 2025. Beberapa hal mendasar seperti kita ketahui, bahwa yang namanya anggota DPR RI, kemudian presiden terpilih pada pemilu 2024 itu kan harus dilantik di ibu kota negara. Nah, seperti kita ketahui bahwa IKN, ibu kota negara yang dinamakan dengan Nusantara di Kalimantan Timur, yang berdekatan dengan Kalimantan Tengah, telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Dan seharusnya ketika pelantikan DPR terpilih pada bulan Oktober nanti, itu harus dilantik di ibu kota negara. Nah, ini permasalahannya, bahwa ternyata ibu kota negara yang telah disahkan yang dinamakan dengan IKN itu belum siap sampai saat ini, bahkan mungkin 2 tahun dan 3 tahun depan belum siap, sehingga ini ada hal yang mengganjal. Nah, ini yang perlu kita cermati, sehingga ternyata seolah-olah hari ini baik hakim maupun KPU telah berpolitik. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata mengapa yang bukan ranah hukum, yang bukan ranah tentang bagaimana sengketa pemilu ini dibawa ke pengadilan negeri, bukan ke PT UN atau bukan ke Bawaslu, walaupun itu sudah dilalui. Lalu mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima? Kemudian bagaimana 3 hakim yang dikatakan tadi, yaitu Domingus, Teo Yong, dan Haji Basri itu berani pasang badan untuk bagaimana seolah-olah pemilu harus ditunda pada tahun 2025. Ini ada beberapa hal yang mendasar, bahwa ternyata dalam pengelolaan Republik ini perlu ada pihak-pihak yang pasang badan, perlu ada pihak-pihak yang dikorbankan. Nah, seperti kita tahu bahwa ada perseteruan besar dalam percaturan tentang Indo-Pasifik, bahwa Indonesia ini terjebak dalam 2 perputaran besar, 2 raksasa besar, yaitu di mana di satu kutub yaitu kutub Amerika dengan gerakan NATO, kemudian tentang kutub Cina yang begitu mendominasi saat ini. Seperti kita tahu bahwa tambang-tambang Indonesia seperti di Morowali, kemudian di Sulawesi Tenggara sudah banyak dimasuki oleh kelompok-kelompok pekerja Cina, dan usahanya banyak didominasi oleh orang-orang Cina, dan ini membuat gerah Amerika. Nah, sebelum tahun 2022 ada 3 negara mendatangi Ibu Sri Mulyani, yaitu Jerman, kemudian Perancis, dan juga Jepang. Nah, ternyata ketiga negara ini adalah bagian dari NATO yang melakukan negosiasi kepada Menteri Keuangan, bahwa mereka punya dana ketika saat itu Ibu Sri Mulyani dalam kondisi COVID sangat membutuhkan dana sekitar 600 triliun untuk membiayai bagaimana sehingga negara ini tetap berjalan. Nah, negara-negara tersebut menawarkan dana, namun ada satu permintaannya itu tentang ibu kota negara. Dan dalam beberapa nego yang terjadi, sehingga Ibu Sri Mulyani mengiyakan tentang IKN, dan akhirnya IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Undang-Undang Nomor 3. Nah, cuma kenyataan yang ada ketika terjadi kesepakatan, ternyata dana yang dijanjikan oleh kelompok-kelompok NATO ini tidak jadi cair juga, sehingga ini permasalahan, sehingga ini persoalan, sehingga pembangunan IKN tersebut tersendat. Nah, ketika pembangunan IKN tersebut sendat, nah kita mungkin tidak juga harus menyalahkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk bagaimana Republik ini bisa berjalan, walaupun Indonesia terjepit dalam 2 kutub besar, 2 raksasa besar, yaitu kelompok Amerika dan kelompok Cina. Nah, dalam permainan, dalam percaturan Indo-Pasifik, Indonesia ini kelihatan gagap dalam masuk ini. Masih lebih baik negara-negara kecil seperti Vanuatu dan lain-lain di negara Pasifik itu sangat bagus bermain di bagaimana ke depan kita menyongsong era Pasifik. Nah, Indonesia masih kelihatan gagap, dan hari ini kita masuk dalam jebakan-jebakan Backman, sehingga banyak pihak harus ikut terlibatkan, seperti KPU harus terlibat, sampai hakim pengadilan harus terlibat, sehingga yang bukan kewenangannya, bukan yurisdiksinya harus ikut terlibat. Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan 3 hakim tersebut. Mereka mungkin dititipkan untuk pasang badan. Nah, ada hal yang janggal, coba dilihat secara seksama. Kalau betul-betul ini bukan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya kasus ini ditutup, tidak dilanjutkan. Kan ini sudah melanggar konstitusi, bahwa pemilu harus berjalan setiap 5 tahun lamanya.
Lalu mengapa KPU harus banding lagi? Nah, ini sebuah skenario yang harus ditutup ini. Jadi ada hal-hal lain yang dimunculkan seperti bagaimana soal Sambo digembor-gemborkan oleh media, lalu ada hal lain yang muncul supaya luput dari pantauan-pantauan masyarakat sehingga tidak ada protes-protes yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika pemilu ditunda, mungkin akan ada riak-riak yang besar. Amerika mungkin akan bermain sehingga bagaimana mengomosi daerah-daerah yang ingin berontak, yang ingin merdeka, misalnya di ITI, kemudian tentang Permesta, kemudian bagaimana yang di gerakan-gerakan di Ambon, RMS, dan lain-lain, sampai misalnya meranti mau di obok-obok untuk minta merdeka. Ini yang terjadi. Ada dua kutub yang sedang berseteru. Indonesia berada di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk dalam jebakan Batman seperti itu. Kita sudah mensahkan IKN, namun IKN tidak siap melantik para anggota dewan yang terpilih, yang dilantik pada Oktober 2024. Begitupun juga presiden terpilih, karena pelantikan tersebut harus di ibu kota negara. Nah, ibu kota negara itu ada di Kalimantan, di IKN, yang hari ini masih gundukan-gundukan tanah, belum siap. Sehingga ini harus dipahami bahwa ada permainan-permainan tertentu yang juga bagaimana supaya pemilu ini memang ditunda. Nah, memang harus ditunda karena belum siap untuk melakukan hal-hal yang lain itu. Walaupun ya sangat disayangkan beberapa pihak sudah sangat siap-siap untuk mengikuti pemilu, dan memang aturan konstitusi pemilu harus dijalankan setiap 5 tahun sekali. Ini melanggar konstitusi. Jadi pemerintah ini sedang menarik benang merah sehingga jangan sampai ada riak-riak yang begitu kuat, protes yang begitu besar sehingga membuat porak-poranda Republik ini cuma karena pemilu ditunda. Namun hal ini tetap berjalan. Jadi misalnya bisa pemilu ditunda setahun lah, 2025 atau sampai 2027, tapi tidak ada riak-riak yang begitu besar, tidak ada penolakan yang begitu besar. Ini sedang dicari jalannya, walaupun itu melanggar aturan, melanggar konstitusi. Cuma harus diketahui bahwa demi kebaikan bersama, mungkin kita pahami ketiga hakim ini demi kebaikan bersama. Kita tahu banyak penyusup-penyusup di Partai Prima, di sana ada teman-teman PRD dan lain-lain itu yang mengembosi, dan juga mungkin ada yang mengatakan kita takut kepada Anies dan lain-lain seperti itu. Tapi yang paling utama bahwa ternyata kesiapan dari EKN itu belum siap untuk melantik para anggota dewan terpilih dan juga presiden terpilih, sehingga ya perlu diulur-ulur dengan berbagai cara. Nah, ini lihat saja mengapa ketika dianggap itu tidak sah secara hukum seperti Mbak Fitri menjelaskan, Yusril dan lain-lain, kemudian Menkumham Mahfud MD meminta melawan seperti itu. Jadi seolah-olah KPU dibuat mengalah, ya banding lagi, banding nanti kalah lagi, naik ke kasasi kalah lagi. Nah, itu kalau sudah kasasi di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kan ya itu sudah sah. Kalau hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan dianggap ya kecil, masa Pengadilan Negeri bisa memutuskan yang lebih besar, ultra petita. Tapi kalau sudah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, siapa lagi yang mau bantah? Nah, hari ini KPU dibuat seolah-olah mengalah. Jadi dia kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu banding kalah lagi, lalu kasasi kalah lagi, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan kalau seperti itu? Ini sebuah skenario besar, sebuah permainan, tapi kita tahu bahwa ternyata pemerintah negara belum siap untuk melaksanakan pemilu di 2024 tadi karena sudah terjebak dalam jebakan-jebakan Batman, permainan kedua negara besar, kedua kelompok besar, yaitu kelompok NATO dan kelompok Cina. Jadi politus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.